Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, sahabat-sahabat semua. Saya Rifki dari Perhimpunan Jiwa Sehat Jawa Barat atau biasa disingkat dengan PJS Jawa Barat. Saya juga dari Ruang Komunal Ansietas dan Depresi atau biasa disingkat dengan RKAD. Sahabat-sahabat semua, kali ini saya mau bicara soal stigma ya, soal stigma. Karena stigma ini masih menjadi apa ya buat saya tuh momok atau tantangan yang sering dihadapi oleh penyandang disabilitas, terutama khususnya disabilitas mental. Jadi banyak sih yang menjadi penyebab kenapa sampai terjadinya stigma, terutama yang banyak terjadi itu kepada penyandang disabilitas mental, itu banyak banget terjadi. Jadi yang pertama itu yang saya amati ya, karena kurangnya pengetahuan atau pemahaman soal disabilitas mental, sehingga memunculkan pemikiran kalau penyandang disabilitas mental itu berbahaya. Misalnya kayak ODGJ yang apa ya, yang sering masyarakat sebut sebagai orang gila itu berbahaya gitu. Ya, karena kurangnya pemahaman ini atau pengetahuan atau informasi mengenai apa itu disabilitas mental juga memunculkan sikap yang negatif terhadap mereka, seperti prasangka prasangka kepada mereka tuh, sehingga kita berburuk sangka atau berprasangka kepada mereka menyebabkan reaksi seperti wah mereka itu berbahaya. Terus akhirnya karena kita merasa mereka itu berbahaya dan kita menjadi takut kepada mereka, pada penyandang disabilitas itu. Selain itu juga memunculkan, jadi gara-gara kurangnya pengetahuan terus sehingga memunculkan reaksi, sehingga memunculkan masalah perilaku di masyarakat kita, seperti diskriminasi ini. Oh, ini banyak sekali terjadi, seperti di dunia kerja atau di dunia pendidikan. Di dunia kerja itu misalnya karena orang itu mempunyai disabilitas mental tuh dianggap nggak mampu bekerja sehingga nggak diterima kerja gitu, atau justru dikeluarkan gitu. Kalau dalam dunia pendidikan tuh seperti mendapatkan perilaku diskriminasi, seperti diasingkan atau dibully seperti kayak gitu. Padahal dari pengalaman saya di PJS banyak sekali rekan-rekan kita tuh yang bisa bekerja dengan baik, dan banyak juga di antara mereka tuh yang bisa mencapai yang meraih gelar pendidikan tinggi sampai ke S2 atau strata 2 gitu. Jadi banyak sekali diskriminasi yang biasa terjadi bagi penyandang disabilitas mental atau disabilitas psikososial. Selain di dunia kerja, di dunia pendidikan juga diskriminasi ini juga terjadi di lingkungan sosial, bahkan keluarga terjadi diskriminasi, sehingga mereka itu sering dikucilkan atau diasingkan. Jadi dalam tanda kutip mereka tuh seperti dibuang begitu saja, kan banyak tuh yang di jalan-jalan gitu atau dititipkan di panti-panti gitu, karena mereka itu dianggap aib bagi keluarga gitu. Dan masih banyak lagi lah diskriminasi yang terjadi terhadap penyandang disabilitas mental ini. Selain itu juga ada juga diskriminasi kedudukan mereka di dalam hukum, itu juga terjadi diskriminasi, dan masih banyak lagi dah. Sahabat-sahabat bisa lihatlah diskriminasi yang dialami oleh para penyandang disabilitas mental. Jadi bagaimana kalau kita sudah keburu mempunyai stigma terhadap mereka, terhadap pengidap disabilitas itu atau disabilitas mental itu. Misalnya saya mempunyai stigma buruk terhadap penyandang disabilitas mental. Jadi saya tuh yang harus saya lakukan tuh
waspadai dulu. Ya, saya tuh mengevaluasi, mewaspadai stigma apapun yang saya miliki. Misalnya saya harus luangkan waktu saya untuk mengevaluasi sikap saya melakukan dengan memberikan stigma atau mempunyai stigma tersebut. Apakah sikap saya itu benar atau salah gitu? Ataukah stigma saya itu justru menghancurkan para penyandang disabilitas, dalam artian tuh justru malah memperburuk kondisi mereka atau membantu mereka dengan saya mempunyai stigma tersebut? Ataukah apakah stigma yang saya miliki ini itu informasi yang benar atau salah? Informasi yang benar atau salah itu yang harus saya evaluasi. Nah, yang kedua tuh berhubungan dari yang pertama, kita pelajari lagi atau cari informasi dan pengetahuan tentang penyakit mental. Ini tentu saja kita harus mencari dari sumber yang kredibel ya. Misalnya dari website kedokteran, website media-media kesehatan, atau kita browsing di grup atau di sosial media yang bergerak untuk organisasi yang bergerak di bidang kesehatan jiwa, misalnya di PJS ini gitu. Atau juga bisa kita berdialog dengan orang-orang yang bergerak di bidang masalah kesehatan jiwa. Kita bisa bertukar pikiran, apa itu disabilitas mental, masalah kejiwaan gitu. Ini akan memberikan informasi yang akurat kepada saya misalnya yang mempunyai stigma buruk sebelumnya. Ini bisa memberikan informasi yang akurat untuk saya, juga bisa saya bisa menyampaikan kepada orang lain. Dalam kalau kita ngobrol, saya bisa menyampaikan kepada orang lain, terus bisa membantu kesalahan informasi yang mungkin dipercaya nama orang lain itu gitu loh. Kita bisa mengkoreksi atau apa. Terus ketiga, saya nih, jika saya punya stigma buruk terhadap penyandang disabilitas, saya juga harus mampu menyaring apa yang orang lain katakan. Nah, ini sebenarnya bukan hanya untuk masalah disabilitas mental aja ya, tapi juga untuk yang lain, untuk informasi yang lain. Kita harus saring apa yang orang lain katakan. Setiap mendengar pendapat dari orang lain, misalnya tentang disabilitas mental misalnya, saya tuh harus sekali lagi mengevaluasi lagi, ini pendapat orang ini apakah ini didasarkan pada pengetahuan ilmiah atau maksudnya ini pengetahuan ini didasari oleh pengetahuan ilmiah atau medis, atau hanya prasangka aja, dugaan aja, katanya apakah seperti itu atau enggak gitu loh. Nah, kemudian yang terakhir nih, ini yang sangat penting untuk informasi bagi sahabat-sahabat semua, bahwa penyakit mental itu normal seperti kayak penyakit fisik lainnya. Penyakit mental itu normal dan bisa diobati dan dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Penyakit mental itu dapat terjadi dalam berbagai bentuk, banyak banget ragamnya penyakit mental itu. Terus dan itu bisa terjadi kepada siapa saja. Bisa terjadi kepada siapa saja, bisa kepada anggota keluarga kita, bahkan kepada kita sendiri gitu loh. Penyakit mental ini bisa terjadi. Nah, terus misalnya ketika saya bertemu seseorang dengan penyakit mental, saya tuh jangan menghakimi mereka. Jangan menghakimi mereka, melabeli mereka, mendiskriminasi mereka. Saya justru sebaliknya. Saya justru harus perlakukan mereka dengan hormat dan bermartabat. Sekali lagi, saya harus perlakukan mereka dengan hormat dan bermartabat sebagaimana layaknya mereka itu manusia, karena mereka dan saya adalah sama-sama manusia. Jadi demikian saja dari saya, secara singkat saja tadi saya sampaikan. Jika ada kesalahan dari ucapan saya atau ada kekurangan, mohon dikoreksi atau ditambahkan dalam kolom komentar ya. Terus ikuti terus sosial media PJS Jawa Barat untuk mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya.
Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.